Kembali lagi di News Event Jawa Post TV. Kali ini kami akan meliput spesial acara Jawa Post Radar Surabaya Awards 2025. Di tengah gelombang deras informasi yang beredar di sosial media, Radar Surabaya justru menegaskan kembali peran strategis media sebagai arus utama dalam menjaga kualitas literasi dan nalar publik. Salah satu wujud konkretnya, Radar Surabaya kembali menyelenggarakan Radar Surabaya Awards 2025 yang digelar pada Kamis malam 31 Juli 2025 di Hotel Fasa, Surabaya. Acara ini bukan sekedar seremoni, Radar Surabaya Awards hadir sebagai bentuk penghargaan kepada para pemimpin, tokoh inspiratif, pelaku usaha, instansi, dan organisasi yang berkontribusi nyata dalam membangun Jawa Timur, khususnya Surabaya Raya lewat berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Jadi Radar Surabaya ini ibaratnya sudah mentas menjadi koran yang mandiri, koran yang telah berkiprah luar biasa di tengah peta industri media yang semakin menantang. Mudah-mudahan awards ini yang saya juga meyakini dikelola prosesnya dengan penuh akuntabilitas, dengan penuh integritas, akan menjadi penyemangat bagi kita semua bahwa peran pembangunan di kawasan Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini adalah peran seluruh pihak. Tidak bisa hanya pemerintahnya sendiri, legislatifnya sendiri, tapi seluruh elemen masyarakat. Dulu ada triple helix, academic, business, government, berkembang jadi quadruple helix, jadi pentahelix, entah sekarang hexahelix, mungkin Pak Wamen yang paling valid tahu helix yang mana yang paling tepat. Tapi intinya bahwa seluruh stakeholder harus dilibatkan. Insya Allah media seperti Radar Surabaya akan bisa menjadi konsolidator di dalam upaya penting untuk membangun Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Karena terakhir saya ingin kasih fakta menarik, perekonomian di Jawa Timur ini adalah penyumbang terbesar kedua setelah DKI Jakarta di Indonesia. Dan di Jawa Timur sendiri 50% perekonomian ini berputar di kawasan Ring 1. Apa itu Ring 1? Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik. Jadi 50% dari seperenam, karena Jawa Timur ada 38 provinsi di Indonesia, tapi hampir seperenam perekonomian Indonesia disumbang oleh Jawa Timur. Maka kalau kita hitung separuh dari Jawa Timur muter di kawasan Surabaya Raya itu 1/12. Bulatin aja, bisa mendekati hampir 10% dari perekonomian Indonesia berputar di kawasan megapolitan Surabaya. Sebegitu pentingnya kawasan ini, maka eksistensi media yang betul-betul kokoh akan menjadi sebuah pilar penting untuk kemajuan kawasan megapolitan Surabaya yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih, selamat Radar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu saja kehadiran media mainstream sebetulnya sangat penting. Karena apa? Di tengah lalu lintas media saat ini, di media sosial, orang semua bisa memproduksi informasi. Siapa saja, orang lewat di jalan melihat ada satu kecelakaan lalu lintas, difoto, langsung upload. Kadang-kadang tidak melakukan satu pengecekan. Dia melihat ada orang terkujung saya di pinggir jalan, motornya tergeletak di sana, diambil fotonya, lalu dia upload. Lalu disimpulkan sendiri aja, ada kecelakaan di tol Gempol gitu, ya, satu orang tewas. Dia nggak melihat, mungkin itu cuma pingsan, tapi disimpulkan saja itu tewas. Nomor platnya ada di situ. Nah, apa jadinya begitu dibaca oleh keluarganya, gitu, ya, akan terjadi shock, akan terjadi segala macam. Nah, ini contoh bagaimana pola informasi berlangsung saat ini. Beda dengan apabila yang melintas adalah seorang reporter dari media mainstream, ya, yang punya disiplin verifikasi. Pertama dia akan pasti berhenti sebentar di situ. Dia akan lihat, dia akan cek, oh ternyata pingsan. Lalu kemudian dia akan menghubungi otoritas-otoritas yang bisa memberikan informasi gitu ya, yang valid. Baru kemudian itu diberitakan kepada publik. Nah, ini bedanya.
Beda media sosial, informasi yang melintas di media sosial yang dikonsumsi hampir 82% oleh pemakai media sosial, ya, berita-berita yang ada di situ, itu tidak terbebas dari yang namanya disinformasi dan misinformasi. Radar Surabaya telah menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam menjaga kualitas opini publik. Radar Surabaya bukan hanya hadir lewat pemberitaan, tapi juga menjadi strategic partner dalam membentuk literasi yang kritis dan menyuarakan kepentingan masyarakat Surabaya Raya. Ya, pemirsa, saya bersama dengan Pak Bambang Haryo sebagai anggota DPR RI yang juga mendapatkan penghargaan Bapak untuk malam hari ini dari Radar Surabaya Awards 2025. Selamat Pak Bambang. Tapi saya ingin tahu juga bahwa ini kan sinergi antara pemerintah, media, berbagai unsur pemerintah maupun swasta. Ini kan harus makin kokoh. Pak Bambang sendiri melihat sinergi ini harus dikembangkan seperti apa, Pak? Jadi pertama saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radar Surabaya ataupun Radar Sidoarjo, ya, yang kan gabungan antara Surabaya dan Sidoarjo. Kebetulan pas dapil saya, atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Ini sudah yang keberapa kali, sekali lagi ini tentu memotivasi kinerja ke depan daripada BAS, ya. Tentunya terutama untuk kepentingan masyarakat ke depan. Tentu aspirasi daripada masyarakat juga bisa aspirasi dari masyarakat ini tentu juga bisa terakomodir melalui media ini dan bisa direalisasikan di dalam pemerintahan maupun di legislatif itu sendiri. Pak Bambang, mumpung saya bersama dengan Pak Bambang Haryo ini, untuk Bapak di dapil Bapak sendiri sebenarnya sekarang sedang fokus apa yang menjadi perhatian Bapak? Ya, kebetulan kan komisi saya adalah komisi 7 yang membidangi tentang UMKM, ya Pak. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian daripada pemerintah, di mana UMKM ini sangat diperhatikan di pemerintahan Pak Prabowo ini. Juga tentu Komisi 7 ikut mendampingi, selalu mengawasi kinerja daripada pemerintah. Ini sangat bagus sekali untuk pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Jadi ini yang perlu tahu dari masyarakat bahwa aircraft maupun industri sangat diperhatikan oleh pemerintah ke depannya. Sangat berpotensi untuk dikembangkan begitu ya Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, sekali lagi selamat untuk penghargaannya, dan kami masih lanjut dalam News Event pemirsa. Penghargaan ini adalah wujud apresiasi Radar Surabaya kepada para stakeholder yang telah berperan aktif dalam membangun masyarakat di bidang masing-masing. Penilaian terhadap para penerima award ini berdasarkan riset internal yang mendalam dan catatan-catatan lapangan dari para jurnalis Radar Surabaya di lapangan. Kembali lagi di News Event Jawa Post TV. Radar Surabaya Awards 2025 bukan hanya ajang apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa Radar Surabaya tetap berdiri teguh sebagai media profesional. Radar Surabaya tetap menjaga jurnalisme berkualitas lewat proses penyuntingan berlapis dan kerja-kerja jurnalistik yang bertanggung jawab. Dalam Radar Surabaya Awards 2025, penghargaan diberikan untuk berbagai kategori, mulai dari tokoh daerah, tokoh politik, tokoh pendidikan, dunia usaha, organisasi pelayanan publik, tokoh inspiratif, hingga pemimpin instansi. Pemirsa, saya bersama dengan Bapak Erwin H. Pujono sebagai Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama yang mendapatkan penghargaan di kategori perusahaan dengan terobosan pelayanan terbaik sektor transportasi laut. Pak Erwin, selamat untuk penghargaannya. Tapi menarik untuk kategorinya, Pak, saya juga ingin tahu, DLU sebenarnya punya komitmen apa untuk transportasi laut ini? Siap. Pertama, terima kasih dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, puji syukur untuk kesekian kali Dharma Lautan Utama meraih Radar Surabaya Award, dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan kami yang sudah mensupport kami
dan seluruh stakeholder yang selalu mensupport kami juga sehingga kami bisa mendapatkan award kali ini. PT Dharma Lautan Utama melayani angkutan laut dan angkutan penyeberangan, sehingga kita sudah sejak tahun 76, sehingga sudah 49 tahun kita melayani masyarakat Indonesia, dan komitmen kami seperti moto kami adalah we serve the nation, kami melayani negeri, sehingga tidak ada kata lain selain harus berusaha menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengguna transportasi laut dan penyeberangan. Ya, acara ini saya kira acara yang luar biasa, meriah, undangannya banyak sekali, banyak tokoh-tokoh penting hadir. Saya kira acara yang berbobot lah begitu. Ciputra juga mendapatkan penghargaan, Pak, seperti juga tahun lalu. Tahun ini juga mendapatkan penghargaan sebagai kategori pengembang yang juga punya fasilitas terlengkap di perumahannya. Tapi sebenarnya kalau Pak Toto menilai sebenarnya Ciputra ini apa Pak keunggulannya sehingga masih terus bisa eksis, diterima oleh kalangan masyarakat dan bahkan mendapatkan juga penghargaan-penghargaan seperti ini, seperti juga tahun lalu? Ya, karena Ciputra ini kita slogannya tidak hanya membangun perumahan, kita membangun kota, membangun kehidupan. Jadi kita menciptakan semua aspek kehidupan ada, olahraga, kesenian, budaya, kesehatan. Setiap aspek kita sediakan, maka itu kita menjadi perumahan menjadi yang lengkap. Karena kita mencipta kehidupan. Itulah. Dan ini yang diapresiasi oleh Radar Surabaya. Sekali lagi selamat Pak Toto, terima kasih untuk waktunya. Saat ini kita sedang berada di masa disrupsi media. Disinilah pentingnya kehadiran media mainstream yang memiliki disiplin verifikasi dan integritas dalam menyampaikan informasi. Radar Surabaya adalah contoh media yang menjaga standar tersebut dalam setiap penulisan beritanya. Radar Surabaya Awards adalah bukti bahwa Radar Surabaya tidak sekedar eksis, tetapi terus relevan dan memberi dampak. Masih di Radar Surabaya Awards 2025, pemirsa, saya bersama dengan Pak Abdullah Basit sebagai pimpinan Bank Jatim Cabang Gresik yang juga mendapatkan penghargaan pada malam hari ini. Pak Basit, sekali lagi selamat dulu untuk penghargaan yang didapatkan, tapi saya ingin tahu Pak, Bank Jatim Cabang Gresik sendiri sebenarnya sekarang berfokus pada apa targetnya Pak? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Radar Surabaya dan grup. Malam ini kami memperoleh Radar Award ya, yang sebenarnya tidak pernah kami itu menjadi tujuan akhir ya, karena bagi kami adalah do the best dalam institusi perbankan, di mana Bank Jatim ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Kabupaten Daerah Gresik, karena pemerintah Kabupaten Daerah Gresik juga sebagai pemegang saham kami. Fokus kami adalah membantu perekonomian di Kabupaten Gresik untuk lebih berkembang dan lebih maju. Upaya-upaya yang kami telah lakukan selama ini untuk support kami ke pemerintah Kabupaten Gresik adalah membiayai banyak UMKM, usaha-usaha yang ada di Kabupaten Gresik. Kemudian juga kami juga turut peduli dengan dunia pendidikan, di mana kami ikut melalui CSR, Corporate Social Responsibility, itu memberikan 3 unit mobil untuk anak-anak yang disabilitas. Kemudian juga kami peduli terhadap lingkungan dengan memberikan CSR ekskavator. Kemudian hubungan baik kami dengan media. Semua kegiatan kami itu tidak terlepas dari teman-teman media ya. Karena teman-teman media ini sangat sungguh besar andilnya, terutama di pemerintah Kabupaten Gresik. Kami betul-betul dekat dengan semua insan-insan pers. Dalam semua kegiatan pemerintah kabupaten selalu kami dilibatkan. Insya Allah dengan reward yang dari
Radar World Surabaya ini insya Allah menjadi trigger kami untuk lebih giat lagi dalam bekerja, giat lagi memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Jadi ini sinergi antara bagaimana dari Bank Jatim Cabang Gresik sendiri dengan media dan berpengaruh juga ke masyarakat melalui pemerintahan juga begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat untuk penghargaan didapatkan dan kami masih akan lanjutkan dalam Radar Surabaya Awards 2025. Di tengah banjir informasi hoax di media sosial, masyarakat membutuhkan media yang mampu memilah, memverifikasi, dan menyampaikan informasi dengan tanggung jawab, salah satunya seperti yang saat ini ditunjukkan oleh Radar Surabaya. Radar Surabaya kembali menggelar ajang tahunan bergengsi Radar Surabaya Awards 2025. Event yang digelar di Hotel Fasa, Surabaya pada tanggal 31 Juli 2025 ini merupakan ajang penghargaan kepada para tokoh publik, pelaku usaha, dan institusi yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Radar Surabaya Awards 2025 juga sebagai bentuk rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Radar Surabaya.id ke-8, Radar Sidoarjo.id ke-5, dan Radar Gresik.id ke-5. Ajang pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan dedikasi para pemangku kepentingan di berbagai sektor yang selama ini telah menunjukkan kinerja dan inovasi nyata dalam melayani masyarakat. Ya, pemirsa, berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta juga mendapatkan penghargaan di Radar Surabaya Awards 2025 ini. Termasuk di sebelah saya sekarang yang juga menerima penghargaan pada malam hari ini atas nama Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang Sidoarjo. Saya ingin tahu Ibu, apa yang dilakukan Rumah Sakit Siti Khadijah ini sehingga mendapatkan apresiasi dari Radar Surabaya Awards 2025. Komitmen apa yang diberikan untuk masyarakat di sana? Terima kasih atas waktunya. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas layanan yang terbaik untuk masyarakat. Di rumah sakit tidak membedakan pelayanan baik pasien umum, BPJS maupun pasien asuransi. Jadi yang kami utamakan adalah keselamatan pasien sehingga pasien-pasien yang membutuhkan layanan kesehatan mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin sehingga mendapatkan pelayanan yang prima dan utamanya adalah kualitas layanan yang kita berikan semaksimal mungkin. Ketika mendapatkan apresiasi penghargaan seperti ini menjadi penyemangat barukah bagi tim di sana, Ibu? Ya, alhamdulillah kami berterima kasih kepada Radar Surabaya yang memberikan kepercayaan kepada kami sehingga ini menjadi motivasi bagi kami di manajemen Rumah Sakit Siti Khadijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang untuk lebih meningkatkan lagi kualitas layanan kami sehingga kami bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat yang ada di daerah Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo ataupun secara luas di Jawa Timur seperti itu. Terima kasih Bu, sekali lagi selamat untuk penghargaannya. Selain tokoh pemerintahan dan hukum, penghargaan juga akan menyasar kalangan swasta, pelaku usaha, serta institusi pendidikan serta kesehatan dan pelayanan publik yang berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah. Penghargaan ini juga diberikan kepada para pengusaha dan instansi yang mampu mendorong kemajuan wilayahnya melalui kontribusi di sektor ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik. Ya, saya bersama dengan salah satu anggota DPRD Jatim yang bisa dikategorikan muda dan mendapatkan penghargaan juga malam hari ini, Mas Cahyo. Selamat. Saya ingin tahu dulu apresiasi terhadap acara ini, Mas Cahyo. Ya, kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur maupun sebagai tokoh politik di kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur sangat mengapresiasi kegiatan hari ini, dan kegiatan ini sangat penting karena seperti yang kita ketahui ketika kita memiliki gagasan pembangunan yang efektif, efisien dan cepat itu membutuhkan kolaborasi semua pihak.
butuh kolaborasi seperti yang disampaikan Mas Wagub tadi, pentahelik. Akademisi, bisnis, pemerintah, media, dan juga komunitas ini harus bekerja sama untuk bisa meningkatkan apa saja cita-cita dari para pendiri bangsa ataupun gagasan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini saya sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi ini adalah sesuatu yang baik, memberikan apresiasi kepada semua tokoh, pengusaha, Forkopimda, OPD, dan juga tokoh-tokoh politik, memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh ini sesuatu yang baik, dan kami harap ini juga bisa memacu kepada kami sebagai yang mendapatkan apresiasi ini untuk bekerja lebih baik lagi, berjuang lebih baik lagi, bergerak lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur maupun Surabaya, karena kami dapil Surabaya, seperti itu. Karena saya memang kategorinya jadi cukup cocok untuk Mas Cahyo ya. Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Sekali lagi selamat. Buat Radar Surabaya. Ini adalah bentuk apresiasi nyata dari media kepada mereka yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan, tetapi memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Award ini diberikan kepada 65 penerima penghargaan dari berbagai kelompok yang selama ini telah menorehkan inovasi di berbagai sektor. Radar Surabaya Awards 2025 juga menjadi barometer prestis terhadap sebuah capaian kinerja. Ya pemirsa, saya saat ini bersama dengan Direktur Radar Surabaya, Pak Lili Widiantoro. Pak Lili, hari ini Radar Surabaya Awards kembali digelar untuk kesekian kalinya, begitu Pak. Saya ingin tahu yang menjadi latar belakang dan juga fokus pelaksanaan untuk tahun ini di Radar Surabaya Awards sebenarnya apa, Pak? Sebetulnya Radar Surabaya Awards ini yang kedua, tahun lalu sudah kita laksanakan. Nah, kenapa kita gelar ini? Karena satu, kita sebagai apresiasi kepada para stakeholder dan pembaca yang sudah memberikan kepercayaan kepada Radar, sehingga Radar baik platform cetak maupun online bisa terus berkembang dan bisa survive sampai sekarang. Kami berharap berkat dukungan para stakeholder ini baik cetak dan online terus berkembang, saling mengisi. Karena kami ingin bahwa media kita ini bisa menjadi panutan, bisa memuat konten-konten yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Sejatinya adalah berita-berita online yang selama ini kita tahu banyak yang tidak akurat, tapi kami jamin di Radar Surabaya, karena diproduksi oleh teman-teman wartawan cetak yang sudah berpengalaman dan melalui proses editing yang berlapis, maka saya jamin berita-berita online di grup Radar Surabaya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Kita pengen menjadi partner yang baik, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kepada instansi, institusi, pemerintah, semua stakeholder. Tentu Radar Surabaya pengen berjalan di tengah dengan tetap menjalankan tugas jurnalismenya sebagai kontrol, tapi juga kami pengen juga menjadi partner yang baik. Jadi intinya adalah kami akan mendukung, kalau itu positif akan kami tulis positif, dan juga kami akan saling memberikan masukan. Nah, Radar pengen menjaga marwah ini dengan cover both side, balance dengan masyarakat, dengan stakeholder, dengan instansi, sehingga kami bisa memberikan masukan yang baik. Nah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Lili, sukses untuk Radar Surabaya. Event Radar Surabaya Awards 2025 ini juga menjadi ruang silaturahmi strategis antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, serta tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai bidang. Diharapkan kegiatan ini mampu membangun sinergi baru dan memotivasi lebih banyak pihak untuk terus berkarya dan berdampak. Ya pemirsa, pemberian penghargaan tentu saja diharapkan mampu menjadi pemicu semangat untuk bisa terus berkembang dan inovasi agar bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, baik dari instansi, lembaga, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, juga para tokoh. Termasuk Radar Surabaya, pemirsa, juga akan terus memberikan yang terbaik dan memberikan apresiasi juga untuk mereka yang bisa memberikan kontribusi. Dan Radar Surabaya juga akan menjadi bagian dari sinergi yang kokoh antara media dengan berbagai macam unsur untuk mendukung pengembangan potensi daerah dan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Fasa Hotel Surabaya untuk acara Radar Surabaya Awards 2025, saya Dista Nugraha pamit. Sampai jumpa.